diawali dengan pemandangan yang begitu indah. Terlihat ada dua orang gadis yang sedang berbincang-bincang. Nah, wanita berambut panjang dan eksotis ini bernama Hisu, sedangkan sahabatnya yang embam berbaju putih bernama Heong. Aduh, mulai nih. Dikala itu, Heong mencurahkan isi hatinya mengenai tunangannya yang sudah pergi cukup lama untuk berbisnis di luar kota. Terlihat, Heong begitu risau jikalau tunangannya tersebut main gila bersama wanita lainnya. Mama tuh. Namun sebagai sahabat yang baik, Heso mencoba menenangkan perasaan dari Heong. Lalu, film baru saja akan dimulai. Di suatu pagi yang cerah, ada seorang pria yang sedang santai sembari menikmati minuman. Ia bernama Seok Ho. Nah, pria ini adalah tunangan dari Heong ya. Tak berselang lama, keluarlah seorang wanita bertatu dengan rambut yang sudah berantakan dari tempat tersebut. Jika kalian jeli nih, pasti tahulah mereka habis ngapain ya. Lanjut cerita, di pagi itu, Heong, Heso dan juga seorang pria bernama So Tae sedang menunggu kedatangan Seok Ho dari pulang berbisnisnya. Sedikit informasi ya, So Tae ini adalah tunangan dari Heso. Dikarenakan sudah menunggu cukup lama, Heso lalu pergi sejenak untuk membeli cemilan di sebuah Indomaret terdekat. Tanpa diduga dikala itu, So Tae mencoba peruntungan untuk meraih Heong. Beruntungnya, iman dari Heong cukup tebal untuk menahan 1000 rewen gombal dari So Tae, dan ia pun tak memperdulikannya. Di sisi lainnya, Heso yang sudah membeli cemilan tiba-tiba bertemulah dengan Seok Ho. Sambil berbahasa basi busuknya, Seok Ho juga mencoba mendekati Heso. Lalu di dermaga itulah mereka saling berkenalan dan mengajak Heso dan juga So Tae untuk datang berkunjung ke rumahnya. Sesampainya di rumah, So Tae begitu kagum dengan kemewahan rumah mereka. Di sana, mereka pun merayakan kedatangan Seok Ho dengan meminum es teh cap Mok Darmi. Sembari berbincang-bincang, Seok Ho mempertanyakan mengenai di mana mereka tinggal saat ini. Dengan perasaan malu, Heso pun mengatakan bahwa saat ini mereka sangat kebingungan mau di mana akan tinggal sementara. Dikarenakan mereka tidak memiliki cukup uang untuk membayarkan sewa kosnya. Mendengar hal itu, Seok Ho lalu menawarkan mereka untuk tinggal sementara di rumahnya. Tanpa rasa malu, So Tae malah dengan lahapnya mukbang dengan cemilan yang disediakan. Akan tetapi tidak demikian terhadap Heso. Ia lalu mengajak So Tae untuk keluar sejenak guna membicarakan tawaran tersebut. Pada malam harinya, batang singkong dari Seok Ho yang sudah lama tidak diservis lalu secara paksa meminta jatah kepada tunangannya. Sehingga tanpa ampun, Seok Ho pun akhirnya dapat menanam singkong berkualitas super di sawah milik Heong yang sudah lama tidak diirigasi oleh seorang pria. Pada keesokan harinya, Seok Ho menelepon So Tae untuk mengajaknya bertemuan nanti siang di sebuah dermaga. Nah, pada saat di dermaga, ternyata Seok Ho mengetahui So Tae yang tertarik dengan tunangannya. Namun bukannya marah nih. Di sana, ia pun mengungkapkan bahwa dirinya juga ingin mencicipi bagaimana kebolehan goyangan dari Heso. Dari sini, kita pun mengerti bahwa mereka berdua ini adalah pria begajulan. Dengan memberikan sejumlah uang dan juga obat perangsang, lalu kedua pria fuckboy ini bersepakat untuk bertukar pasangan mereka masing-masing. Pria yang tidak patut dicontoh. Lanjut cerita, Heso dan juga So Tae telah tinggal sementara waktu di rumah itu. Tak lama kemudian, datanglah Heong yang mengatakan agar mereka tidak merasa canggung jika berada di sana. Lalu, Heong pun menanyakan bagaimana hubungan ranjang dengan So Tae. Dengan malu-malu kucing, Heso pun mengatakan bahwa tunangannya itu adalah seorang pria perkasa. Pada malam harinya, So Tae lalu mencoba memasukkan obat perangsang itu ke dalam minuman. Ternyata baru dicoba, tongkat sakti mantraguna milik So Tae seketika bereaksi. Tak lama kemudian datanglah Heong. Dan tanpa ragu, So Tae kembali mencoba peruntungan untuk merayunya. Namun again, ia pun mendapatkan penolakan untuk yang kesekian kalinya. Ya, dikarenakan sudah tak tahan membendung tongkat sakti yang sudah ingin mencari sarangnya, So Tae pun tanpa ampun langsung mengacak-ngacak pertahanan gawang dari Heso yang sudah terbuka lebar. Dan ternyata aksi kloket-kloket mereka didengar oleh Heong. Awalnya
Heong ingin menegur mereka, akan tetapi Heong mengurungi niatnya tersebut. Keesokan harinya, Heong lalu mendatangi Heesu untuk menegurnya, karena Heong merasa terganggu dengan suara mereka saat beradu ilmu kanuragan kemarin malam. Lalu Heong pun berlalu pergi ke sebuah bar untuk membeli beberapa minuman. Nah, saat di perjalanan, ternyata Seok-ho melihat tunangannya yang akan pergi keluar. Secara tidak langsung, ia pun berpikir bahwa Heesu sedang sendirian berada di rumah. Nah, kesempatan emas ini tidaklah disia-siakan olehnya. Yang dikala itu langsung mengajak Heesu untuk minum berduaan di sebuah kamar. Aduh, tanda-tanda nih. Aduh. Tentunya minuman yang diberikan oleh Seok-ho sudah dicampur obat perangsang. Seketika Heesu pun merasa kelinyaran. Merasa obat tersebut sudah mulai bereaksi, Seok-ho langsung saja tancap gas mengajak Heesu untuk ke kamarnya. Dan tanpa ditanya lagi, di sanalah Seok-ho berhasil membajak persawahan milik Heesu yang sudah kebanjiran. Di sisi lainnya, Heong yang sedang pergi ke sebuah bar. Ternyata di sanalah bertemu dengan So-tae yang sedang asik menikmati sebotol minuman. Tanpa ditanya lagi, So-tae lalu menawarkan beberapa gelas minuman kepadanya. Karena merasa sudah cukup lempuyengan, mereka berdua lalu berniat pulang ke rumahnya. Tanpa diduga, di sanalah mereka menemukan 2 gelas yang masih berisi minuman. Dan juga So-tae menemukan bungkusan dari obat perangsang tersebut. Seketika, So-tae mengetahui jika tunangannya telah digarap oleh Seok-ho. Lalu, So-tae mencoba memastikan dengan menghubungi ponsel dari Heesu. Namun nyatanya, ponsel tersebut berada di kamar dari Seok-ho. Dan tiba-tiba, datanglah Heong yang langsung mengajaknya ingin olahraga gembira. Yang ternyata, Heong telah meminum sisa minuman yang telah berisi obat perangsang tersebut. Karena situasi yang cukup mendukung, So-tae pun langsung menjelajahi kehangatan goa milik Heong yang sudah gersang akibat penebangan liar. Scenes berpindah ke Seok-ho dan juga Heesu yang sedang berada di sebuah mobil. Terlihat, Heesu pun begitu kelelahan seusai menerima gempuran sang naga milik Seok-ho yang terkenal besar dan juga bengkok. Nah, sesampainya Seok-ho di rumah, tanpa diduga, di sanalah ia melihat So-tae dan juga Heong yang sedang tiduran tanpa menggunakan sehelai busana. Dengan buangkenya, Seok-ho lalu memfoto mereka yang sedang gelayah-gelayah. Lalu ternyata foto tersebut diperlihatkan kepada Heesu. Melihat hal tersebut, seketika ia pun naik pitam, sehingga terjadilah prahara kisah cinta di antara mereka. Merasa masalah semakin runyam, akhirnya So-tae membongkar semua masalah ini disebabkan oleh obat perangsang yang telah diberikan oleh Seok-ho. Lalu mereka berempat pun bersepakat untuk melupakan masa lalu yang kelam ini, berharap kejadian ini hanyalah sebuah mimpi buruk yang akan segera berlalu. Dan film pun tamat. Oke geng, begitulah alur cerita film kali ini ya. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil pada video kali ini ya. Jika ada yang mau request film, silakan tulis di kolom komentar. Mimin juga minta bantuannya untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi film-film terspek dari channel ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya Nur Diri. See you next video and adioso. Ikan hiu mangap-mangap. Thank you ngap. Woo!